Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang game pukul tikus dan kuis matematika diskrit berbasis web yang sudah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama ada Apin dengan nomor NIM terakhir 013, ada Wiadita nomor 19, 3 ada Khairul Ainul Ibad dengan nomor NIM terakhir 059, yang terakhir saya sendiri ada NIM terakhir 067. Pertama-tama, kuis game ini itu memiliki arti di mana permainan yang dibuat atau dirancang untuk meningkatkan daya pikir, konsentrasi, kecepatan, dan memecahkan sebuah masalah. Game edukasi ini merupakan satu dari banyak jenis kan dibacakan rekan saya ini. Kemudian, agar quiz game ini lebih menarik, maka kelompok kami mengemas quiz game ini disertai dengan game pukul tikus. Nah, tampilan dari game pukul tikusnya bisa dilihat seperti pada gambar. Jadi, melalui media yang unik dan menarik, maka quiz game ini tidak membuat penggunanya cepat bosan ketika berinteraksi. Kemudian, manfaat yang bisa diambil dari game yang kami buat ini adalah, yang pertama adalah sebagai media belajar. Dengan kumpulan kuis materi matematika diskrit beserta pembahasannya, jika pengguna salah menjawab kuis sehingga bisa dijadikan sebagai media untuk belajar. Yang kedua, game pukul tikus ini gunanya untuk melatih kecepatan tangan dan kecepatan otak untuk menangkap sebuah informasi. Next. Selanjutnya adalah peraturan dari permainan game pukul tikus ini. Yang pertama adalah user diberikan waktu sebanyak 730 detik atau 12 menit untuk menjawab 12 soal matematika diskrit. Kedua, klik setiap tikus untuk mendapatkan 1 skor. Ketiga, kuis akan muncul setiap 10 detik dengan jumlah 4 soal. Yang keempat, selesaikan kuis jika benar mendapatkan 20 skor. Yang kelima, jika kuis salah sebanyak 3 kali, maka game akan selesai. Kemudian, materi kuis yang ada pada game ini memuat materi-materi sebagai berikut. Yang pertama ada relasi. Relasi ini adalah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya. Misal ada 2 himpunan, yaitu himpunan A sebagai domain dan himpunan B sebagai kodomain. Relasi ini menyatakan hubungan antara A dengan B. Yang kedua ada materi permutasi. Permutasi ini adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Ketiga, kombinasi. Kombinasi ini adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibad. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pembuatan game pukul tikus kuis matematika diskrit berbasis web ini. Untuk tikus ini, kami menggunakan software Visual Studio Code. Ada sebuah kode editor gratis yang bisa dijalankan di perangkat desktop berbasis web, berbasis Windows, Linux, dan macOS. Dengan menggunakan bahasa CS dan bahasa pemrograman Java, lalu kami menggunakan library untuk mempercepat proses pembuatan game. Kami menggunakan library dengan font Awesome dan Bootstrap. HTML atau disebut sebagai hypertext adalah sebuah bahasa marka yang digunakan untuk membuat halaman web. CSS atau biasa disebut Casending Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. JavaScript adalah bahasa program yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kemudian library merupakan kumpulan kode yang memiliki fungsi dan dapat dipanggil ke dalam program ini. Font Awesome untuk membantu pembuatan icon, sedangkan Bootstrap untuk styling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agatha. Oke, slide ini akan untuk pembuatannya. Yang pertama ada aset di mana font, library yang itu ke dalam folder game quiz matematika diskrit. Yang kedua ada tahapan pembuatan tentang HTML.
kita memasukkan image, library, dan yang akan kita gunakan. Lalu kita rancang game tikus tanah terlebih dahulu untuk menampilkan quiz dan skor jika game sudah selesai. Yang ketiga ada CSS, di mana agar website ini tampak lebih cantik dan menarik, maka kita hias menggunakan CSS ini dengan memberi warna, menata layout, menentukan size yang cocok pada semua komponen. Yang terakhir ada JavaScript, di mana berguna untuk agar gamenya itu dapat berinteraksi dengan user untuk memasukkan algoritma yang menggunakan JavaScript untuk menambahkan skor ketika user klik tikus. User menjawab soal dengan benar, waktu yang menampilkan pembahasan jika user salah menjawab soal dan lain-lain. Selanjutnya, demonstrasi dari game berikut akan dipaparkan oleh rekan saya Afif. Baik, sebelum ke demonstrasi aplikasinya, saya di sini akan menjelaskan secara singkat program yang telah kami buat. Pada index.html ini kami menginkludkan dua library, Bootstrap dan Font Awesome. Lalu di bawahnya ada rangkaian waktu, heading, skor, modal untuk menampilkan peraturan game, lalu ada pop-up untuk menampilkan quiznya. Selanjutnya ada button untuk start dan stop. Lalu untuk stylingnya kami membagi dua file, ya. Yang pertama style.css. Di style.css ini untuk mengatur layout, besar kecilnya font, lalu besar kecilnya gambar, untuk memberikan animasi. Nah, pada modal.css ini dia lebih spesifik untuk memberikan style pada pop-up. Lalu untuk agar web kami bisa berinteraksi dengan user, tentunya ketika kita mengklik tikus maka tambahkan skor. Nah, pada index.css index.js lah program algoritma ini dijalankan. Ketika start button diklik maka jalankan gamenya. Lalu untuk modal.js ini ia memberikan interaksi terhadap pop-up seperti pop-up ketika gamenya selesai, pop-up quiz. Nah, tentunya pada show question ini, function quiz show question ini berfungsi untuk menampilkan soal, jawaban, beserta pembahasannya. Untuk questionnya kami taruh pada array yang ada di file question.js. Nah, soal ini kami buat dengan jumlah 12 soal. Selanjutnya kita langsung ke aplikasinya. Nah, aplikasi kami sudah kami publish dengan menggunakan Vercel. Untuk tampilan pertama terdapat waktu, heading, skor, tikus tanah, dan background perkebunan. Jika kita klik button start-nya, maka akan muncul peraturan dari quiz game. Jika kita close, maka tikus-tikus ini ketika kita klik akan mendapatkan satu skor. Tikus ini muncul setiap 0,8 detik. Nah, jika sudah 10 detik, maka akan muncul pop-up dan kita harus bisa menyelesaikan 4 soal untuk menuju ke soal-soal berikutnya lagi. Di sini kita akan mencoba jawaban yang salah untuk 8. Nah, jika jawaban ini salah, maka akan muncul pembahasannya di bawah jawaban kuis. Jika kita menjawab dengan benar, maka skor akan bertambah 20 poin. Nah, jika kita sudah menyelesaikan 4 soal, maka pop-up akan ke close dan kita harus memukul tikus-tikus yang muncul per 0,8 detik. Tadi kan salah satu, kita coba salahkan lagi sebanyak 3 kali. Salah 2 kali, salah 3 kali. Nah,
Ketika salah 3 kali, maka akan muncul pop-up bahwa game telah selesai disertai dengan total skor yang kita dapat. Pop-up game selesai ini ada 3. Ketika pop-up game quiz selesai ini muncul ketika waktu telah habis. Selanjutnya, ketika kita salah menjawab soal sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ketika kita berhasil menjawab semua soal game quiz matematika diskrit ini, yaitu berjumlah 12. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih telah memperhatikan dari awal presentasi sampai akhir presentasi kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.